Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku yang lain atau sumber yang lain, yang mana kita akan bahas pada video ini soal dari intent, tryout TKA dari proses intent, lebih tepatnya. Kita akan bahas soal TKA matematika. Kita langsung ke soalnya saja. Misalkan tagar, simbol dolar, menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atau pembagian. Berarti kita nggak tahu yang mananya ya. Agar 125 pangkat 1/3, 81 pangkat 1/4, 8 pangkat 1/3, dan 25 pangkat 1/2 kurang dari 3 bernilai benar, pasangan berikut yang benar adalah. Oke. Hati-hati teman-teman, di sini ada keterangan pilihan jawaban yang benar lebih dari satu. Oke, berarti kita bisa mulai dengan kita tuliskan terlebih dahulu bilangannya. Kita punya bilangannya itu ada 125 pangkat 1/3 ya. Kemudian saya punya 81 pangkat 1/4. Kemudian saya punya 8 pangkat 1/3. Dan saya punya 25 pangkat 1/2. Kalau disederhanakan, ini nilainya 125 pangkat 1/3 itu 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, ini sama aja 5 teman-teman ya. Dengan cara yang sama, ini juga 81 kan pangkat 4. 4 bagi 4 kan 1. 81 kan 3 pangkat 4 maksudnya. Otomatis 4 bagi 4 kan 1, maka ini hasilnya 3. Ini juga sama, 8 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. 3-nya bisa dicoret dengan 3, maka sisa 2. Kemudian 25, itu sama aja 5 pangkat 2. 2 dikali setengah kan 1, maka 5 pangkat 1 sama dengan 5. Oke, berarti kita bisa cek nilainya dengan mencoba untuk pernyataan yang A dulu ya. Yang A itu katanya tambah kali bagi, maka kita bisa tuliskan 5 ditambah 3, kemudian dikali dengan 2 dibagi dengan 5. Kalau kita hitung, ini nilainya akan sama dengan 5 ditambah 6 ya. 5 kali 3, 3 kali 2 kan 6 dibagi dengan 5. Otomatis di sini 5 ditambah 6 bagi 5 kan 1,2. Ini berarti 6,2. 6,2 itu lebih dari 3, ini salah ya. Salah. Kemudian yang bagian ke B, yaitu di sini kita punya tambah bagi kurang. Kalau kita tambah, kita bagi, dan kita kurang gitu ya. Tambah bagi kurang, betul. Maka tinggal kita hitung 5 ditambah 3 bagi 2 itu 1,5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5, 0, maka ini 1,5. Ini 1,5 kurang dari 3, berarti ini benar teman-teman ya. Kemudian yang C. Yang C itu katanya kurang kali bagi. Berarti 5 dikurang 3 dikali 2 dibagi 5. Gitu ya. 5 kali bagi 5. Oh benar, kurang kali bagi, betul ya. 5 dikurangi 3 kali 2, 6 dibagi dengan 5. 5 dikurangi 6 bagi 5, 1,2 ya. 1,2. Maka 5 dikurangi 1,2 itu 2,4 ya. 3,8. Ini juga lebih dari 3, maka ini salah. Oke, kita lanjut yang D. Untuk yang D itu berarti kurang, yang ini teman-teman, kurang bagi tambah. Kurang tambah bagi. Berarti 5 dikurang 3 ditambah 2 dibagi 5. Kita bisa hitung 5 dikurangi 3 dulu, yaitu 2. 2 dibagi tambah ya. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu 0,4. Kan ini sama dengan 2,4. 2,4 itu kurang dari 3. Berarti ini benar. Terus kita yang E. Yang E itu kali bagi tambah. 5 dikali 3 dibagi 2 ditambah dengan 5. 5 kali 3 itu 15. Kemudian dibagi dengan 2 ditambah 5 ya. 15 bagi 2 7,5 ditambah 5, otomatis lebih dari 3 ya. Ini salah, lebih dari 3, berarti ini salah.
Itu teman-teman ya. Berarti pernyataan yang tepat untuk di nomor berapa ini? Nomor 1 itu sama, hanya ada di poin B dan poin D. Berarti B dan D. Kita centang ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Bentuk sederhana dari 3 pangkat 5/6 dikali 12 pangkat 7/12 dibagi 6 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat min 1/4. Oke, berarti kita bisa mulai dengan kita tulis ini aja teman-teman ya. 3 pangkat 5/6 ya kita tulis ulang. 5/6 kurang ke atas. Kemudian 12-nya kita pecah. 12 itu bisa kita ubah menjadi 4 dikali 3 dipangkatkan dengan 7/12 dibagi dengan 6 juga kita bisa pecah jadi 2 dikali 3 ya, dipangkatkan 2/3 dikali dengan 2 pangkat negatif 1/4. Oke, berarti 3-nya kita tulis ulang. 3 pangkat 5/6 dikali 4 pangkat 7/12 dan 3 pangkat 7/12 dibagi dengan 2 pangkat 2/3 dan dikali dengan 3 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat negatif 1/4. Oke, berarti kita tinggal hitung yang 3 yang atas ya. 3-nya bisa kita hitung 3 pangkat 5/6 dikali dengan 3 pangkat 7/12 yaitu 3 pangkat 17/12 ya. 17/12 dikali dengan 4 tuh bisa kita bikin menjadi 2 pangkat 2 teman-teman ya. Sehingga 2 dikali 7 jadi 14/12. Kita tulis dulu aja, jangan diseranakin. Kemudian yang sebelah bawahnya 2 pangkat 2/3 dikali dengan 2 pangkat min 1/4 bisa dihitung yaitu 2 pangkat berapa ya? 5/12 ya. 3 bener ya. 5/12. Kemudian di sini 3 pangkat 2/3. Nah, kalau udah kita bisa tinggal hitung teman-teman. Yang sama kalau dibagikan pangkatnya dikurang ya, maka tinggal kita tulis saja 3 pangkat 17/12 maksudnya dikurangi 2/3 dikali dengan 2 pangkat 14/12 dikurangi 5/12. Oke, berarti nanti tinggal kita selesaikan, yaitu berarti 3 pangkat 17, 12 ini samain dulu penyebutnya. Berarti 12 ini kalau 12 kan kali 4 ini 8, 17 kurangi 8 itu 9/8 ya. Ini 9/8. Ini berarti 2 pangkat sama ya. Ini juga 9/8. Nah, dengan cara yang serupa maka kalau misalkan kalau misalkan pangkatnya sama kita bisa gabung, maka 3 dikali 2 dipangkatkan 9/8 teman-teman. 3 dikali 2 itu 6, maka 6 sama dengan 9/8 ya, betul ya. Nah, 9/8 nya kok 8 sih, perannya per 12 teman-teman, kok 8, maaf ya, harusnya per 12, sorry harusnya per 12, kan dari awal udah 12, kenapa jadi 8 ya. Gitu ya teman-teman ya, hati-hati jangan sampai kayak saya nih, saya juga sering salah-salah yang nggak jelas kayak gini. Maka 9/12 sederhanakan, kita bagi dengan 3, maka 3/4. Jawabannya yang B ya. Itu teman-teman ya, ini soalnya lumayan untuk soal-soal dari Inten ini, untuk latihan-latihan persiapan DKA kayaknya bagus ya. Kita lanjut nomor 3. Uang Adinda dalam 40.000 lebih banyak daripada uang Binari ditambah 2 kali uang Cindy. Kita langsung simbolkan aja, Adinda A, Binari B, dan Cindy-nya itu C ya. Maka kita bisa langsung tulis saja persamaan yang kita punya, yaitu uang Adinda 40.000 lebih banyak. Berarti A itu sama dengan Binari ditambah dengan 2C ditambah dengan 40.000. Katanya kan gitu ya. Kemudian uang Adinda dan Binari dan Cindy adalah 200.000. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 200.000. Kemudian selisih uang Binari dan Cindy, B dikurangi C, ini sama dengan 10.000. Nah, untuk yang ini hati-hati teman-teman ya.
selisih dari uang binari dan Cindy itu bisa juga Cindy dikurangi binari. Jadi bisa juga berlaku untuk berikutnya. Tapi kalau misalkan kita mau nulis ini juga masih boleh, tapi nanti dicek aja nilainya itu bakalan negatif nggak. Kalau ada yang negatif maka nanti kita ganti C kurangi B gitu ya. Yang ditanya adalah uang adinda dan binari. Kita pindahkan ke yang kosong di sebelah ya. Oke, kita anggap ini persamaan yang satu, kemudian ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Kalau sudah berarti tinggal kita substitusikan aja teman-teman. Substitusikan nilai dari persamaan satu ke persamaan yang kedua. Kebetulan kan sudah bentuk A sama dengan. Maka persamaan 2 kan isinya A ditambah B ditambah C sama dengan 200.000 ya. A-nya kita ganti jadi B tambah 2C ditambah 40.000 ditambah B ditambah C sama dengan 200.000 ya. Gitu. Oke, berarti B tambah B jadi 2B, 2C tambah C jadi 3C sama dengan 200.000 dikurangi dengan 40.000. Berapa tuh teman-teman? Ya benar ya, 160.000. Maka 2B ditambah 3C sama dengan 160.000. Ini persamaan yang keempat. Nah kalau sudah kita langsung eliminasi aja. Eliminasi, atau kalau mau substitusi juga boleh teman-teman. Substitusikan aja si persamaan yang 3 itu kita ubah dulu ya. Jadi B sama dengan 10.000 tambah C. Maka kita substitusi ke sini, jadi nanti 2 dikali 10.000 ditambah C ditambah 3C sama dengan 160.000. Maka ini jadi berapa ini? 20.000 ya, 20.000 tambah 2C ditambah 3C. Maka 2C tambah 3C sama dengan 5C ya. 160.000 kurangi 20.000 berapa ya? 140.000 ya. 140.000, maka C-nya sama dengan 140.000 dibagi 5 sama dengan 28.000 ya. Maka nilai C-nya 28.000. Oke, karena yang kita cari itu adalah si A dan B, maka tinggal kita masukin atau substitusi aja ke persamaan yang ketiga. Substitusikan, kan nilai B-nya sama dengan 10.000 ditambah C. Ini berarti B-nya akan sama dengan 10.000 ditambah 28.000, otomatis 38.000 ya. Oke, ini B-nya. Tinggal nyari A-nya, kita masukin persamaan kedua. A ditambah B tambah C sama dengan 200.000 ya. Maka A-nya itu belum ada, B-nya itu 38.000. Kemudian C-nya 28.000 sama dengan 200.000. Kalau kita jumlahkan 38 tambah 28 itu berarti 66 ya. Sama dengan 200.000. Maka A-nya sama dengan 200.000 dikurangi 66.000 berapa teman-teman? 134 ya. Ribu. Berarti otomatis kalau pertanyaannya adalah jumlah uang adinda dan binari, berarti A ditambah B ya. A-nya ada di 134.000 ditambah dengan B-nya itu. B-nya berapa tadi? 38. Otomatis nanti 2, ini 7. Berarti 172.000 rupiah. Berarti jawabannya yang E ya. Gitu teman-teman ya. Aman ya, kayaknya gampang sih. Kita lanjut nomor 4. Di sini tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh yang digunakan. Apartemen tersebut menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listriknya dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350 X ditambah 25.000. Oke, berarti tinggal kita apa ini? Katanya si Dava itu membayar 160.000 dan lebih mahal katanya. Oke, berarti kita bisa substitusikan aja langsung teman-teman. Dan 160.000 kita tulis dulu deh biar enggak kaget ya. Fx sama dengan 1350 X ditambah 25.000 kan ya.
Otomatis ini sama dengan 160.000. Ini berarti 1350x ditambah 25.000. Nah, tinggal kita kurangin 160.000 dikurangi dengan 25.000. Sama dengan 1350x, ini berarti 135.000 teman-teman ya. Otomatis ininya berarti 1350x. Maka x-nya kita tinggal bagi, yaitu 135.000 dibagi dengan 1350. Maka x-nya sama dengan 100. Berarti penggunaan DAVA itu sebanyak 100 kWh teman-teman. Dan itu lebih mahal. Pertanyaannya, biasanya berapa gitu kan ya. Berarti otomatis harus lebih kecil. Yang lebih kecil dibandingkan 100 kWh kan hanya 85 dan 90. Berarti jawabannya A dan B. Karena kan kata soal dia pilihan jawabannya lebih dari satu teman-teman ya. Kayak gitu ya, aman ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kelima. Nilai maksimum dari fx sama dengan fxy sama dengan 4x ditambah 28y yang memenuhi syarat 5x ditambah 4y. Saya tulis dulu ya biar saya pindahkan ke sebelah kanan nanti. Ini 34. Di sini berarti 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. Berarti kita pakai pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan yang ini ya. Saya pindahkan teman-teman ya. Sebelah bawah aja sini. Oke, ini nomor 5 ya. Oke, berarti kalau soal nomor 5 kayak gini, berarti tinggal kita langsung eliminasi aja teman-teman, boleh. Eliminasi dulu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini persamaan yang ke atas itu persamaan objektif ya, jadi nggak perlu kita hitung dulu. Berarti kita eliminasi 1 dan 2. Kita punya 5x ditambah 4y sama, kalau eliminasi kita anggap jadi persamaan aja ya, nggak masalah kok. Ini 34, ininya 3x ditambah 5y sama dengan 30. Kita samakan koefisiennya, berarti kita kali atasnya kali 3 aja ya, bawahnya kali 5. Berarti di sini jadi 15x ditambah 12y sama dengan 34 dikali 3, 102 ya. Kemudian 5 dikali x berarti 15x ditambah 25y sama dengan berapa ini? 150. Kita kurangi teman-teman. Maka nilai ini habis, berarti ini negatif 13y sama dengan negatif 48 ya. Berarti saya pindahin sini, berarti y-nya akan sama dengan 48 dibagi 13 atau sama aja di angka 3,7 sekian ya. Nah, kalau y-nya segini otomatis x-nya berapa gitu kan ya. Dan kita substitusi aja ke persamaan yang 15x ditambah 4 dikali 3,7 sama dengan 34. Maka 5x nya sama dengan berapa? Langsung aja teman-teman ya, biar cepat ngitungnya. Nanti 34 dikurangi 14,8 ya. X nya sama dengan berapa? 19 ya, 19,2 dibagi 5. Nilainya sama dengan 3,84. Gitu untuk titik x dan y nya. Nanti titik potongnya berarti di 3,84 dan tadi berapa? 3,7. Oke. Nah, setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan, kita coba buat gambar dulu aja teman-teman. Kita bikin gambar yang pertama. Kalau menurut gambar yang garis yang 5x ditambah 4y sama dengan 34, itu kan kalau x-nya 0, y-nya akan 34/4 atau 17/2 ya. Nah, kalau y-nya 0, maka x-nya akan sama dengan 34/5. 17 bagi 2 itu di angka berapa? 8,5 ya. Kemudian kalau 34 bagi 5 itu 6,8. Jadi kalau kita bikin gambar berarti di sini 6,8. Di sini 8,5 misalkan ya. Kita gambar garisnya. Itu. Nah, dari
cara yang serupa kita juga bisa bikin titiknya teman-teman, titik yang garis yang lainnya, yaitu garis yang kedua ya. Yaitu kita di sini aja, berarti nanti 3x plus 5y sama dengan 30 ya. Maka ketika x yang sama dengan 0, maka y-nya akan sama dengan 6. Ketika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 30 bagi 3, 10 ya. Maka di sininya x-nya 10, ininya 6. Berarti kita bisa bikin gambar kayak gini. Tuh ya. Sehingga garisnya karena dia kurang dari, maka daerahnya akan ada di sini, teman-teman. Daerah penyelesaiannya ada di sini, DP-nya di sini ya. Ini DP, daerah penyelesaian. Gitu. Nah, sehingga titik-titik yang bisa kita ambil untuk pengujian itu hanya ada 3 titik, yang ini, dan titik yang ini. Oke ya. Oke. Saya lanjutkan teman-teman ya. Artinya kalau kayak gini berarti kita bisa langsung ujikan saja titik-titiknya teman-teman. Titik yang pertama kita anggap ini A ya, ini B, dan ini titik C. Titik A itu ada di titik 6,8 dan 0 ya. Maka kita bisa ujikan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu kan x, y. X berarti 6,8, y-nya 0. Maka kita bisa langsung hitung 4 dikali 6,8 ditambah 0 sama dengan berapa ya? Sama dengan 6,8 kali 4, yaitu 27,2 ya. Nah, kita coba untuk yang B. Yang B itu di angka tadi kita udah punya ya, yang ini 38,4, berapa ini? Wait, ada yang salah nggak? 3,7 bener ya. Maka tinggal kita hitung nanti F-nya itu x, y-nya kan sama aja, berarti 4 dikali 3,84 ditambah 28, karena fungsinya kan ini teman-teman ya, fungsinya tuh 4x plus 28y sesuai dengan soal ya. Y-nya kita ganti jadi 3,7, sehingga kalau kita hitung ini sama dengan hasilnya 118 ya. Nah, teman-teman coba sendiri aja ya untuk pengecekannya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya di 0,6. Jadi berarti di sininya fx, y-nya akan sama dengan ini 0 ditambah 28 dikali 6. Terus nilainya sama dengan 168 ya. Nah, berarti dari sini yang paling maksimum malah yang ini teman-teman. Gambar yang ini, titik yang ini, yang C yang maksimum. Jadi jawabannya untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Gampang nggak teman-teman? Teman-teman kalau misalkan ngerasa gampang, kita lanjut soal berikutnya. Tapi kalau misalkan masih kesulitan, teman-teman boleh tonton ulang teman-teman yang tadi dijelaskan ya. Tonton ulang dan ditanyakan apa yang tadi belum paham. Gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi membawa bagasi 20 kg. Kita tulis tabelnya dulu aja kali ya. Di sini ada kelas utama dan kelas ekonomi. Ini ya. Kelas utama itu katanya dia punya jatah 60 kg. Kalau yang ekonomi hanya 20 kg. Dan masing-masing dia totalnya akan sama dengan 140. Tidak boleh lebih dari itu. Dan ini satu untuk kesempatan tempat duduknya dengan total 48. Oke. Kemudian dia punya fungsi objektifnya sama dengan, ini kita lagi bahas nomor 6 ya, yaitu 1.500.000x ditambah dengan 1.000.000y. Gitu teman-teman ya. Kita pindah yang di kertas yang kosong dulu ya. Oke, kita mulai dari kita membuat sebuah pertidasamanya dulu teman-teman ya. Di sini saya punya 60. Kita anggap ini kelas utama tuh X ya, kelas ekonominya Y, maka jadi 60X ditambah 20Y sama kurang dari sama dengan 1440 ya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 20 ya. Maka jadi 3X
ditambah Y kurang dari sama dengan 72 ya. Oke, ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian kalau dari tabel kita berarti bisa bikin yang ini ya. Ini X, ini Y kurang dari sama dengan 48. Berarti ini X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Kita bisa lakukan eliminasi teman-teman antara pertidaksamaan yang pertama dan kedua. Kita tulis ulang, 3X ditambah Y sama dengan 72. Kita buat menjadi sebuah persamaan ya. X ditambah Y sama dengan 48. Kita kurangi teman-teman. 3X dikurangi X sama dengan 2X. 72 dikurangi 48 sama dengan 24. Otomatis X sama dengan 12. Otomatis kalau X-nya 12, maka Y-nya akan sama dengan X tambah Y kan 48, maka X-nya 12 tambah Y sama dengan 48, maka Y-nya pasti sama dengan 36 ya, 48 dikurangi 12. Maka dari pernyataan ini, pernyataan pertama betul ya, kursi tempat duduk yang terjual untuk kursi utama sama dengan 12. Oke, kemudian pernyataan yang kedua katanya tempat duduk utama harus terjual lebih banyak daripada tempat duduk ekonomi. Belum tentu teman-teman ya, maka kita coba buat ini dulu. Kita coba buat gambar terlebih dahulu ya, biar lebih pasti kali ya. Kita buat gambar di sini. Ini untuk sumbu X, dan ini untuk sumbu Y ya. Kemudian kalau dilihat di sini kan titiknya udah jelas ya, di sini berarti kalau kita buat menjadi titik-titik, kalau kita X-nya 0, Y-nya pasti 48. Kalau yang Y-nya yang 0, maka X-nya pasti 48 ya. Kalau yang ini, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 72 ya. Kalau Y-nya yang 0, maka nanti X-nya sama dengan 72 dibagi 4, 24 ya. Maka titiknya, tinggal kita hubungkan titik-titiknya. 48 kita hubungkan ke 48. Kemudian titik yang 72 kita hubungkan dengan yang di 24. Nah, otomatis nanti daerah penyelesaiannya akan ada di sini teman-teman ya. Sehingga nanti kita akan cek nilai dari titik-titiknya. Nah, kita bisa cek titiknya yang pertama. Kita kan punya titik di sini ada 3 ya. Ada 1 di sini, 2 dan 3 di sini. Otomatis nanti kalau kita buat ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, maka nanti titik A itu akan ada di 24,0. Titik B-nya sudah kita cari, yaitu dengan mengeliminasi tadi kan, yaitu kita dapat titik potongnya di Y sama dengan 36 dan X-nya 12, maka 12,36, dan C-nya ada di 48,0. Kita langsung substitusikan aja ke fungsi objektif yang kita punya, yaitu 150.000, 1.500.000 dan 1 juta Y. Berarti di sini berarti 1.500.000 dikali X, X-nya 24 ditambah Y-nya 0 ya. Maka akan sama dengan berapa ya? 3.600.000 ya. Kemudian kalau misalkan X-nya sama dengan 12, maka kita tinggal tambah 12 di sininya, dikali 12, ini berarti 31 juta dikali dengan 36 ya. Maka nilainya akan sama dengan 54 juta. Ini 36 juta ya harusnya, karena 1.500.000 segini, berarti 54 juta ya yang ini. Yang sebelah sininya, yang C-nya, itu kita coba substitusikan nilai dari wait, ini harusnya Y-nya yang 0, X-nya yang 0, berarti 0,48, berarti ini 0 ditambah 48 dikali 1 juta, maka nilai sama dengan 48 juta teman-teman ya. Sehingga yang maksimum itu hanya ada di angka 54 juta, dan pernyataan yang tepat adalah keuntungan maksimumnya 54 juta, betul. Kemudian katanya tempat duduk utama harus terjual lebih banyak. Ternyata enggak juga, dia terjual hanya 12 duduk utamanya, yang ekonominya malah lebih banyak ya. Maka pernyataan yang tepat adalah salah ya. Berarti untuk nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah benar.
salah dan benar teman-teman ya. Itu di nomor 6. Kita lanjut yang nomor ke-7. Di sini kita punya fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx-nya sama dengan 5 min x diakarkan. Klik jawaban di bawah dari pilihan yang tersedia. Oke, berarti kita coba selesaikan ya. Di sini fx-nya sama dengan 1 min x kuadrat. Gx-nya sama dengan akar dari min 5 min x. Yang pertama kita cari f1g1. Apakah nilainya sama ya? Berarti kalau kita substitusikan F1 maka nilainya sama dengan 1 dikurangi 1 pangkat 2 hasilnya 0. Kalau G1 nilainya sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ini tidak sama ya, berarti ini 0 tidak sama dengan 2, maka ini salah. Pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua adalah 6 merupakan domain dari F bundaran G. Berarti kita cari dulu F bundaran G-nya. Sebenarnya nggak perlu nyari juga boleh, kita nggak perlu cari deh F bundaran G-nya, itu kita substitusikan aja. Itu F di dalam F-nya akan ada 5 min X yang diakarkan. Otomatis untuk domainnya harus menyesuaikan yang dalam akar. Dalam akar itu tidak boleh negatif, maka 5 dikurangi X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka 5-nya harus lebih dari sama dengan X, atau X-nya itu artinya kurang dari sama dengan 5, dan 6 itu lebih dari 5, maka ini salah. Kemudian 1 merupakan range dari F bundaran G. Oke, berarti kalau F bundaran G berarti kita harus cari F bundaran G-nya teman-teman. F bundaran GX-nya berarti nanti kayak yang bagian kedua ya, tapi harus dilanjutkan. Oke, berarti F-nya itu kan 1 min X kuadrat, berarti 5 min X diakarkan dikuadratin. Akar ketemu kuadrat kan habisnya, maka 1 dikurangi 5 min X. Maka nilainya 1 dikurangi 5 plus X, maka X dikurangi 4. Karena X dikurangi 4 untuk F bundaran GX-nya, dan domainnya itu kan mulai dari X-nya kurang dari sama dengan 5, maka kalau kita substitusikan X sama dengan 5, maka nanti hasilnya nanti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Otomatis range fungsinya itu harus X-nya itu kurang dari nilainya tuh F bundaran GX-nya ya, sorry. Range dari fungsi F bundaran G X-nya itu harus kurang dari sama dengan 1. Berarti angka 1 masuk ya. Otomatis pernyataan untuk bagian yang ketiga nomor 7 itu betul teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, paham ya, untuk nomor 7 ini nggak terlalu susah, hanya menyelesaikan masalah tentang domain dan range-nya, dan juga mengenai nilai dari F1 dan G1. Saya harap bisa dipahami ya. Kalau belum paham boleh ditanyakan teman-teman di kolom chat, biar nanti kita sama-sama bahas, atau biar kita sama-sama koreksi. Barangkali saya juga salah, soalnya saya juga kan masih belajar ya, jadi mungkin saya juga bisa jadi salah gitu ya. Lanjut nomor 8. Untuk menambah uang saku, Farel berniat membantu kakaknya berjualan makanan. Farel akan mendapatkan uang saku berdasarkan jumlah makanan yang terjual pada hari tersebut dengan fungsi PX. Saya tulis dulu, sama dengan 1000X ditambah dengan 200. P adalah uang saku dalam rupiah, dan X adalah jumlah makanan yang terjual. Ternyata jumlah makanan yang terjual bergantung pada waktu yang digunakan Farel untuk perjualan. Ternyata X-nya sama dengan FT sama dengan 3T plus 2. Berarti ini bisa kita panggil fungsi komposisi ya, dengan T-nya akan sama dengan berapa ini? 3 ya. Oke, saya pindahkan ke tempat yang lebih luas ya. Oke, kalau kita udah punya bentuknya kayak gini teman-teman, ini harusnya gampang teman-teman ya, nggak perlu gimana-gimana. T-nya kita bisa langsung substitusikan aja. T sama dengan 3 ke fungsi FT, berarti F3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2, nilainya sama dengan 9 tambah 2, 11 ya. Nah, nilai dari FT itu sama dengan X, maka kita bisa tuliskan P11 sama dengan 1000 dikali 11 ditambah 200, maka otomatis di sini 11.000 ditambah 200 teman-teman, maka nilainya sama dengan 11.200. Ini akan sesuai dengan opsi di bagian B ya teman-teman ya. Ini nomor 8 gampang sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor yang 9. Untuk nomor 9 berarti kita harus cari nilai F bundaran G inverse-nya. Yang pertama berarti kita cari F bundaran G-nya dulu.
Kita bisa tuliskan di sini ya, F bundaran G, X itu akan sama dengan F GX gitu kan ya. GX-nya itu ada X plus 1 dibagi X, maka F-nya itu 2 dikali X plus 1 dibagi X ditambah 1. Kita samakan penyebut, jadi nanti 2X plus 1 per X ditambah X per X ya. Jadi nanti 2X, 2 dikali X, 2 dikali 1 jadi 2 ditambah X per X. Nilainya akan sama dengan 3X plus 2 dibagi dengan X. Ini F bundaran GX ya. Gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa kalau fungsi inverse itu merupakan fungsi kebalikan. Kalau saya punya F inverse X sama dengan AX ditambah B, dan dibagi CX ditambah D, maka F bundaran G inverse-nya itu akan sama dengan, dibalik teman-teman, berarti negatif DX ditambah B, dibagi dengan CX dikurangin A. Itu ya. Kebetulan kalau dari sini berarti A-nya itu 3, D-nya itu 0 teman-teman. Ya, maka otomatis nanti kita bisa tuliskan nilainya akan sama dengan 2 dibagi dengan X dikurangi dengan 3. Ini F bundaran G, X inverse-nya. Gitu ya, berarti jawaban yang tepat adalah di poin yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x. Maka, oke, informasinya hanya ada itu teman-teman, berarti kita coba kerjakan yang di sini aja ya. Yang pertama, dia bentuknya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dan mempunyai puncak di 8,4 tadi ya, dan memotong sumbu x negatif. Yang ditanyakan itu si A, B, dan C nya itu posisinya gimana. Oke, berarti kita bisa mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa cek untuk apa ya namanya ya, kita kan punya puncak ya, puncaknya di 8, kita nyari puncak dulu deh. Puncaknya itu kan di Y sama dengan 4. Otomatis Y-nya itu 4 itu kan lebih dari 0. Maka bisa jadi dia tuh bisa jadi titik maksimum, bisa juga jadi titik minimum. Tapi dia memotong juga gitu loh. Memotong sumbu X di negatif. Ini mungkin nggak kira-kira teman-teman kalau kita gambarkan bentuknya kayak gini, mungkin nggak kalau misalnya dia terbuka ke atas, dia akan memotong sumbu X di negatif nggak? Nggak mungkin ya, karena dia memotong di sumbu X negatif, otomatis dia harus menghadapnya ke bawah, gitu loh, kurang lebih kayak gitu ya. Karena menghadap ke bawah, otomatis nanti sehingga A-nya pasti kurang dari 0. Gitu teman-teman. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kita tinggal cari yang B-nya. Dan untuk nyari B-nya kita pakai sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya itu ada di yang puncak untuk bagian X ya, yaitu negatif B per 2A. Berarti di sini kalau dilihat XP-nya itu sama dengan 8 ya. Ini sama dengan negatif B per 2A. Otomatis berarti nanti negatif B sama dengan 16A. A-nya sama dengan negatif 16A. Karena A-nya B-nya sama, sorry ini salah tulis. Ini B-nya itu nilainya sama dengan negatif 16A, otomatis A-nya negatif, maka B-nya pasti, ini kan negatif 16 dikali negatif A, A-nya negatif, maka hasilnya 16A. Otomatis B-nya pasti positif teman-teman. A-nya kurang dari 0 atau negatif, B-nya lebih dari 0. Kita cek ya, ada yang benar nggak? Di sini ada berapa yang benar ya? Ini yang kurang dari 0 A-nya. Yang B-nya lebih dari 0, ini juga benar. Yang B-nya lebih dari 0 hanya ini, yang C dan E ya. Oke, tinggal kita cek nilai dari si nilai dari si B-nya, nilai dari si C-nya, sorry.
Untuk nyari nilai C-nya sebetulnya gampang teman-teman. Untuk mencari nilai C kan dia harus memotong di sumbu Y. Karena dia ketika memotong di sumbu Y otomatis apa ya? Otomatis syarat yang ini loh. Syarat logikanya kan gini. Kalau kita punya gambar begini, kalau misalkan C itu kan ketika Y-nya itu memotong di sumbu X. Ketika memotong di sumbu X, maka ketika memotong di sumbu Y, balik ya. Ketika memotong di sumbu Y, saya tulis saja ya. Memotong di sumbu Y, otomatis nanti X-nya akan sama dengan 0. Yang mana ini akan Y-nya dapat nilai C kan? Y-nya akan dapat nilai C. Nah, ketika dia mendapatkan nilai C, itu syaratnya C-nya itu ada di atas atau di bawah gitu loh. Kalau menurut saya C-nya nggak mungkin di bawah. Kenapa? Kalau C-nya di bawah, ini ilustrasinya kayak gini aja teman-teman ya. Kalau C-nya di bawah, otomatis C-nya negatif, otomatis nanti, karena kan ngadepnya kayak gini, itu otomatis dia tidak akan memotong sumbu negatif. Ya, karena kan ke bawah posisinya, ke bawah terus kan. Tuh ya. Maka kondisi yang paling memungkinkan adalah C-nya harus positif, maka kayak gini nih posisinya. Ya, berarti C-nya kondisinya di atas, maka C-nya pasti lebih dari 0. Gitu teman-teman. Karena C-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari 0 sesuai yang kita cari tadi ya. A-nya negatif, B-nya positif, C-nya harus positif. Maka nilai yang tepat, jawaban yang tepat hanya ada di poin yang E ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, kita di nomor 10 pakai logika aja sih sebetulnya. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini, untuk video kali ini. Kita ketemu lagi untuk part berikutnya, teman-teman tolong ditunggu. Tapi barangkali teman-teman pengen request untuk soal berikutnya bisa di chat ya teman-teman ya. Dan ingatkan juga barangkali saya salah ketik atau salah tulis ya. Jangan lupa juga bertanya kalau misalkan masih ada yang masih belum dipahami. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa didukung channel ininya dengan klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa tahu informasi mengenai persiapan TKA ini ya. Saya pamit dan dadah.